Jadi waktu duduk di kursi piano kakinya masih gantung, nggak bisa nekan pedal di bawah itu. Waktu saya lihat di TV saya itu kagum. Nah dalam wawancara itu dia ditanya, dari umur berapa kamu belajar piano? 3 tahun. Terus wawancaranya bertanya, bagaimana kamu umur 3 tahun bisa punya kerinduan belajar piano? Anak umur 3 tahun kan masih main-main. Ada juga masih ngedot umur 3 tahun. Dia cerita karena lihat mamanya suka main piano. Dan tiap kali mamanya main piano dia ikut duduk di situ, asal tekan-tekan saja. Nah mamanya lihat kok ada bakat anak ini, bisa menggerakkan jarinya. Bayangkan. Nah nanti anak ini kalau umur 24 tahun, saya nggak tahu sudah jadi orang kaya seberapa kekayaannya. Karena umur 8 tahun dia sudah punya duit begitu banyak. Karena dia dibayar. Anak-anak muda engkau harus sadar, hal yang paling penting dalam hidup adalah waktu. Katakan amin. Ayo semua kita ucapkan itu, khususnya anak muda. Hal yang paling penting dalam hidup adalah waktu. 1, 2, 3. Iya, tidak ada yang lain. Maka itu kalian sudah masih berumur belasan tahun, jangan kau habiskan hanya untuk pacaran saja, lalu ganti-ganti pacar kayak anjing saja. Jangan tertawa karena kalian mentertawakan dirimu sendiri. 3 bulan kenal orang, pacaran, putus, baru putus 3 hari dapat lagi. Itu memalukan sekali. Yang sudah umur 20-an, jangan kau buang-buang waktu. Saya ulangi lagi, kalau kalian ingin sukses umur 30, persiapkan dari umur di bawah 10 tahun. Dan bagaimana anak-anak bisa dibimbing sebelum umur 10 tahun? Maka orang tuanya yang punya hak mutlak untuk mengingatkan anak-anak. Selalu diajar dari kecil untuk menghargai waktu sebaik-baiknya. Nah, saya ulangi lagi, Kejadian 1 ayat 11-12 dan Wahyu 22 ayat 2 bicara soal pohon buah. Berarti sepanjang Alkitab, sejarah Alkitab itu buah, pohon-pohon terus. Berapa kali Tuhan Yesus bicara soal pohon? Betul? Berapa kali Nuh, Daud, Abraham, Musa, Yusuf, Yeskiel, Yeremia, Salomo bicara soal pohon. Saudara, ternyata itulah kehidupan kita. Kalau umur kita terbatas sampai 70 tahun, kalau kuat 80, maka waktu hidup yang ada ini jadilah semua kita pohon buah. Amin. Mari kita renungkan dari pohon buah ini, saya kagum sekali. Nomor 1, pohon buah yang berbuah, pasti orang lain yang menikmati buahnya. Karena sampai hari ini saudara, tidak ada pohon buah makan buahnya sendiri. Iya atau tidak? Tanya pohon mangga kalau dia bisa ngomong, hei pohon, kamu tahu gak sih rasa mangga? Dia gak tahu. Aneh. Jadi inilah kekristenan. Kekristenan tidak boleh berhenti hanya sampai diri sendiri saja. Ayo orang-orang tua, kita ingatkan terus anak-anak kita, untuk mereka selalu punya pengertian apa yang kamu bisa hasilkan dari hidupmu untuk orang lain. Kalau dari kecil anak-anak kita didik begitu, selalu mikir orang lain dalam hidup ini. Wah, hasilnya luar biasa. Yang kedua, pohon buah itu nggak pernah tersinggung ketika musim buah sekarang kita menghabiskan buahnya. Bahkan seringkali begitu rakusnya kita, yang buah masih kecil-kecil pun kita habisin sekali. Dan gak ada pohon buah berkata, aku marah, kenapa kamu habiskan semua buahku? Maka tahun depan aku gak berbuah lagi. Ada pohon ngomel begitu? Ada tidak pohon ngomel begitu? Tidak ada.
Dia diam saja. Kita panjat dia, kita patahkan dahannya, kita ramas-ramas daunnya, dia nggak tersinggung. Hebat sekali pohon buah. Dan itulah kekristenan. Katakan amin. Maka sama, saudara. Walaupun saya tidak pernah suka dirayakan ulang tahun, dikasih selamat ulang tahun, saya nggak pernah suka. Kenapa? Secara logika saja, ini logika. Kalau ada orang yang hobinya suka merayakan ulang tahun, itu pasti ngarapan kado, bertobat itu orang. Apalagi kalau ada hamba Tuhan merayakan ulang tahun, saya enak sekali. Untuk apa ulang tahun diperingati? Logikanya begini, karena umur kita ada batasnya 70 tahun. Maka makin diperingati, saya semakin takut. Wih, dekat mati. Loh kan begitu, bukan? Untuk apa? Lebih baik gak usah tahu sudah. Secara rohani, Alkitab tidak pernah menyuruh merayakan ulang tahun. Yesus saja lahirnya pun gak pernah diketahui sampai hari ini. 25 Desember itu bukan Alkitab, itu tradisi kafir di kerajaan Yunani pada masa itu. Maka itu kalau anak-anak kita biasakan, saya nggak suka. Saya mengizinkan semua tim kami di Nabire merayakan ulang tahun umur setahun, cukup. Nggak ada 2, 3, 4, tidak ada. Karena membuat anak itu rakus kado. Siapa yang nggak suka dapat kado, anak itu nunggu kapan ulang tahun. Maka itu anak suatu kapan mau ulang tahun. Dan itu mendidik, rusak mental anak itu. Taunya cuma minta kado saja. Yang seharusnya kita ajar, kamu memberi, dan gak perlu tunggu ulang tahun. Pohon buah akan dinikmati orang karena hasil dari buahnya itu. Dan dia gak pernah nikmati pohon itu sendiri. Kalau Tuhan memberkati kita, jangan kita nikmati untuk diri kita sendiri. Itu hanya untuk lewat saja. Dan orang lain akan diberkati betul lewat kehidupan kita. Waktu yang Tuhan sediakan itu menarik. Ayat 12 Mazmur 90. Musa doa, ajarilah kami menghitung apa? Alkitab saudara bilang hari-hari apa? Kami sedemikian. Musa tidak punya kata-kata yang lain. Ajari kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya apa? Kami memperoleh apa? Hati yang bijaksana. Sama seperti kata Arif di Efesus 5 tadi. Lagi sekali falsafah dunia itu menyetujui ayat ini karena mereka mengatakan orang arif, orang bijaksana itu adalah orang yang berhikmat. Dan orang berhikmat itu dikenal oleh orang-orang sekitarnya karena orang itu bisa menggunakan waktunya baik-baik. Sehingga banyak orang datang kepada dia untuk minta nasihat karena dia orang bijaksana. Dia meneliti hidupnya, dia menghitung hari hidupnya sedemikian untuk berhati-hati betul menggunakan apa saja dalam hidup ini. Waktu adalah segala-galanya. Jadi biarlah mulai hari ini kita sungguh-sungguh bisa bersahabat dengan waktu. Saya punya kebiasaan, saudara. Saya sering bicara dengan waktu. Buat saya waktu saya anggap satu pribadi. Karena saya tunduk kepada dia. Lihat kalimat-kalimat ini. Kalau tadi dari awal saya sudah katakan, manusia, rakyat bisa berontak pada pemerintah, anak bisa berontak pada orang tua, dan sebagainya. Bahkan kita bisa melawan Tuhan. Tapi kita nggak bisa melawan waktu. Betul tidak? Kita kalah dengan waktu. Manusia bisa melawan apa saja. Dokter bisa berjuang untuk memperpanjang umur manusia dan alat-alat yang hebat.
Bisa. Tapi manusia harus tunduk pada waktu. Kalau sebentar lagi jam 9 misalnya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, harus tunduk itu jam 9. Maka itu kalau kita menyadari betul bahwa waktu itu sesuatu hal yang nggak bisa kembali lagi, maka mulai hari ini anak-anak Tuhan, bersahabatlah dengan waktu. Begitu bangun kita pagi, setelah kita menyapa Bapa di surga, kita mengucap syukur untuk hari yang baru, langsung bicara dengan waktu. Waktu hari ini aku mau bersahabat dengan kamu, aku mau berjalan dengan kamu. Kita nggak usah berhenti. Waktu nggak bisa diajak kompromi. Maka itu kalau kita nggak ngikuti dia, kita pasti ketinggalan. Saya tidak punya kata-kata lagi untuk menerangkan ini kepada saudara lebih dalam, tapi kiranya saudara mengerti hari ini. Amin. Waktu itu hal yang sangat berharga. Hargailah berkat Tuhan terbesar buat hidup kita, bukan uang 10 juta, mobil 1, tidak. Berkat Papa kita yang paling hebat, dan itu gratis, adalah waktu. Kalau kita bisa gunakan waktu sebaik-baiknya, pasti engkau akan jadi orang sukses di dunia ini. Waktu itu luar biasa. Ayat 17 Efesus 5. Ayat 16 Efesus 5. Lihat ayat ini. Dan bagaimana? Ayat 16 Efesus 5. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Singkat ayat. Pergunakanlah waktu yang ada. Sebenarnya jumlahnya kurang tepat. Kalau saudara punya, saudara ngerti bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jawa, bahasa Batak, cari. Dikatakan begini, beli dan tebuslah waktumu. Kata itu, beli dan tebuslah waktumu. Mengapa Tuhan harus berkata kepada kita beli waktu itu? Karena waktu itu memang tak ternilai harganya. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita menghampiri Tuhan. Dengan serius kita berdoa supaya kita jadi orang berhikmat, saudara. Bertobat gak cuma dari dosa, tapi bertobat setelah kita mendengar firman ini dari cara hidup kita yang bodoh, membuang-buang waktu. Belajarlah anak-anak muda memberi waktu itu sebuah angka. Kalau sehari saudara hidup, saudara beri nilai 100 juta pun masih terlalu murah. Nah, 100 juta sehari, saudara belanja apa? Waktu itu anggap seperti uang, ada nilainya. Lalu renungkan, 100 juta kita beli apa hari ini? Besok ada 100 juta lagi, lusa ada 100 juta lagi, beli. Bayangkan kalau setiap hari kita bisa membelanjakan 100 juta rupiah, pasti kita bisa punya ini, punya itu, kita jadi ini, jadi itu. Sama, uang kita mungkin gak punya, tapi bisa menggunakan waktu. Kita baca buku, kita merenung, kita apa, kita berbuah dan buat dinikmati orang lain. Hari ini kita bisa berguna buat banyak hal, buat banyak orang. Renungkan itu. Kiranya kita diberi hikmat Roh Kudus untuk kita bisa menggunakan waktu dengan baik. Lagi sekali anak-anak muda, sayangi waktumu. Umur kita pendek hanya 70. Keluarkan buah dari pohon hidup kita. Maka setiap hari 100 juta rupiah kita bisa menghasilkan apa? Hebat sekali.